Praktikum IPA di SD, ciri-ciri makhluk hidup, gerak pada tumbuhan yaitu seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yohana Resti dengan nomor induk mahasiswa 859427153, program studi pendidikan sekolah dasar. Pada video ini saya akan memenuhi tugas 1, yaitu praktikum IPA di SD mengenai gerak pada tumbuhan. Yang pertama, gerak seismonastik, niktinasti, dan geotropisme. Sebelum kita melakukan praktikum, adapun alat dan bahan yang perlu kita sediakan, yaitu untuk seismonasti dan niktinasti, tanaman putri malu, pot 2 buah, kotak dari kardus, stopwatch, kertas label, dan alat-alat tulis dan penggaris. Sedangkan untuk geotropisme, pot kecil 2 buah, tanah secukupnya, biji kacang merah, air secukupnya, dan kertas label. Ke tahap pembahasan. Seismonasti pada putri malu adalah gerak tumbuhan akibat rangsangan sentuhan atau getaran. Ketika daun putri malu disentuh, daunnya akan layu dan menutup. Niktinasi pada putri malu adalah gerak menutupnya daun putri malu saat malam hari atau gelap dan akan terbuka di siang hari atau di tempat terbuka. Kita lanjut ke tahap percobaan dan pengamatan. Sebelum kita melakukan praktikum, alangkah baiknya kita menyiapkan terlebih dahulu putri malu yang kita tanam dalam pot. Ini hasilnya setelah kita tanam 1 hari dalam pot. Daunnya kelihatan segar dan siap untuk dilakukan percobaan praktikum. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan gerak seismonastik pada putri malu. Yang pertama, sentuhan halus. Saat disentuh, daun putri malu bergerak secara lambat dan hanya sedikit daun yang tertutup. Yang kedua, sentuhan sedang. Saat disentuh, daun putri malu bergerak agak cepat dan sebagian daun tertutup. Yang ketiga, sentuhan kasar. Saat disentuh, daun putri malu bergerak secara cepat dan semua daun tertutup dan layu. Lanjut, kita akan melakukan percobaan pada gerak niktinasti, di mana pot A kita disimpan di tempat terbuka dan pot B kita simpan di tempat tertutup. Pot A kita simpan di tempat terbuka, sedangkan pot B kita simpan di meja, lalu kita tutup menggunakan kardus. Lanjut, kita tunggu 30 menit. Waktunya sudah cukup, mari kita lihat perbandingan antara pot A dan pot B. Pot A yang kita simpan di tempat terbuka tetap kelihatan segar. Sedangkan pot B yang kita tutup menggunakan kardus kelihatan layu. Ini dia perbandingan antara pot A dan pot B, di mana pot A disimpan di tempat terbuka akan tetap segar karena mendapatkan cahaya matahari dan udara yang cukup. Sedangkan pot B di tempat tertutup, tanaman terlihat layu karena kurang cahaya matahari dan udara. Selanjutnya kita masuk dalam tahap percobaan pada gerak geotropisme pada kacang merah. Namun sebelum kita melakukan percobaan tersebut, terlebih dahulu kita menyiapkan kacang merah yang kita tanam di dalam pot. Pertama, kita masukkan tanah secukupnya ke dalam pot pertama. Kemudian kita masukkan kacang merah secukupnya. Lalu kita tambahkan lagi tanah sampai penuh ke atas. Selanjutnya kita isi pot kedua dengan tanah secukupnya. Kemudian kita masukkan kacang merah secukupnya, lalu kita tambahkan tanah sampai rata dengan pot. Kemudian kita tambahkan air secukupnya. Setelah itu
kita simpan di tempat terbuka dengan dua posisi, yaitu posisi horizontal dan posisi vertikal. Lanjut kita ke pengamatan hari pertama dan kedua belum ada pertumbuhan. Hari ketiga sudah ada pertumbuhan akar. Hari keempat pertumbuhan pada biji kacang merah sudah mulai muncul ke atas permukaan. Hari kelima pertumbuhan batang dan daun. Hari keenam pertumbuhan daun yang sudah terbuka. Hari ketujuh pertumbuhan batang yang semakin memanjang dan daun semakin melebar. Ini dia perbandingan pertumbuhan antara pot A dan pot B, di mana pot A tumbuh lurus ke atas karena mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Sedangkan pot B membelok ke arah matahari karena mencari cahaya. Demikianlah hasil pengamatan saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.